Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa saja yang akan menjadi pengkhianat umat Islam di akhir zaman? Dalam video ini, kita akan membahasnya secara mendalam berdasarkan tanda-tanda yang telah disebutkan dalam berbagai sumber terpercaya. Mari kita pelajari bersama, agar kita bisa lebih waspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai fitnah akhir zaman. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Bangsa Rum disebut sebagai pengkhianat umat Islam pada hari kiamat kelak. Mereka adalah bangsa Romawi yang telah dikalahkan Persia. Keberadaan bangsa ini disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 1-6. Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum 1-6. Pengkhianatan bangsa Rum terhadap umat Islam. Menukil buku Isa dan Al-Mahdi di akhir zaman karya Muslih Abdul Karim, kemunculan Imam Mahdi sebagai tanda hari kiamat diawali dengan pertempuran umat Islam dan bangsa Rom, atau disebut juga Bani Asfar. Mulanya, umat Islam dan bangsa Rum bersekutu melawan suatu musuh. Namun di perjalanan Bani Asfar mengkhianati perjanjian damai dan melawan umat Islam. Dari Dengwas bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai, ada 6 perkara sebelum terjadi kiamat: kematian Nabi kalian, penaklukan Baitul Maqdis, kemudian kematian massal akibat wabah penyakit koas seperti kambing terkena penyakit koas. Harta benda berlimpah, sehingga apabila seseorang diberi gaji 100 dinar maka ia akan kesal. Kemudian Bani Asfar datang kepada kalian di bawah 80 bendera, di mana setiap benderanya menghimpun 12.000 pasukan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam perang tersebut, umat Islam mengalami kekalahan dan mencari perlindungan ke Ka'bah. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenamkan pasukan kiriman dari arah Syam di padang pasir bernama Baidah. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Romawi selama beberapa lama. Lalu, kalian akan menyerang ketika mereka menjadi musuh di belakang kalian. Kemudian kalian akan dimenangkan, mendapat ghanimah, dan kalian selamat. Setelah itu, kalian turun di padang rumput bernama Zitulul. Kemudian seorang lelaki dari Romawi ke sana untuk mengibarkan bendera salib seraya berkata, "Ingatlah, salib telah menang." Mendengar seruan kaum salib tersebut, maka muslim yang murka mendekati dan memukulnya membunuhnya. Ketika itulah bangsa Romawi berkhianat dan bersiap-siap memobilisasi pasukannya sebagai persiapan pertempuran dahsyat. Lalu umat Islam mengobarkan perang melawan mereka hingga terjadi pertempuran dan Allah memuliakan golongan tersebut dengan kesyahidan. Menurut riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu, tempat tinggal umat Islam dalam pertempuran dahsyat akhir zaman terletak di Al-Kautsar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkemahan pasukan umat Islam dalam pertempuran dahsyat nanti berada di Al-Kautsar. Di sana terdapat sebuah kota bernama Damaskus yang merupakan tempat paling strategis di Syam. Setelahnya muncul sosok pemimpin yang adil yaitu Imam Mahdi yang juga merupakan pertanda datangnya hari kiamat. Bangsa Rum juga disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara soal akhir zaman. Dalam sebuah hadits beliau bersabda, "Kalian akan menyerang Jazirah Arab hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkannya, kemudian Persia hingga Allah berkenan menaklukkannya, kemudian kalian menyerang Romawi hingga Allah berkenan menaklukkannya, dan setelah itu kalian menyerang Dajjal hingga Allah berkenan menaklukkannya." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kekalahan bangsa Rum dalam Al-Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa saat Nabi Muhammad SAW masih kesulitan memperjuangkan Makkah, terjadi perang hebat antara bangsa Romawi atau Bizantium di bawah pimpinan kaisarnya sendiri dengan bangsa Persia atau Iran. Mengutip buku Gulibat Ar-Rum Besat Al-Qurun susunan Mansur Abdul Hakim yang diterjemahkan Masturi Irham,
Peperangan itulah yang menyebabkan turunnya surah Al-Rum ayat 1-6. Orang-orang musyrik berharap bangsa Persia mengalahkan Romawi. Sebaliknya kaum muslimin berharap kemenangan Romawi atas bangsa Persia, karena mereka merupakan para ahli kitab. Meski demikian, pertempuran dimenangkan oleh bangsa Persia. Berita tersebut membuat orang-orang Islam berduka, sementara kaum musyrik bergembira. Raja Persia kala itu berhasil mengalahkan tentara Romawi dan merebut negeri-negeri Syam serta bagian lainnya, yang termasuk dalam wilayah kerajaan Romawi dari tanah Jazirah Arab dan sebagian besar wilayah kerajaan Romawi. Ini membuat Kaisar Romawi yang bernama Heraklius mundur dan mengungsi. Wallahu alam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan membuat kita lebih waspada terhadap tanda-tanda akhir zaman yang telah dijelaskan dalam berbagai sumber terpercaya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-teman dan keluarga agar mereka juga mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.